Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari program studi gizi, kali ini kita akan bicara tentang komunikasi nonverbal. Materi ini pernah saya sampaikan di pengantar ilmu komunikasi di UAD, jadi mohon izin untuk menggunakan slide yang sudah pernah saya buat. Nah, mohon maaf karena masih bertemu dalam kondisi online, jadi nanti teman-teman akan saya kasih materi tentang komunikasi nonverbal. Sebenarnya komunikasi ada verbal dan nonverbal. Simpelnya adalah komunikasi verbal menggunakan kata atau kalimat dan nonverbal menggunakan selain kata atau kalimat gitu. Jadi yang tidak diucapkan oleh mulut. Makanya kita fokus ke komunikasi nonverbal. Nah, oke. Kalau dikatakan fungsi dari komunikasi nonverbal itu apa sih gitu kan? Terkadang pada saat kita melakukan proses komunikasi dengan orang lain atau dengan apa namanya kelompok dan sebagainya itu banyak yang menggunakan komunikasi nonverbal. Biasa disebut juga dengan komunikasi dengan bahasa isyarat, gitu ya. Isyarat di sini bisa menggunakan seluruh anggota tubuh kita ataupun panca indera dan juga alat bantu lainnya, gitu. Nah, fungsinya adalah yang pertama untuk menekankan atau menonjolkan pesan verbal, itu pesan yang terucap gitu ya. Untuk menekankan, yang kedua adalah untuk melengkapi atau memperkuat sifat warna atau sifat umum. Jadi banyak banyak hambatan di proses komunikasi, maka sifat umum atau sifat warna itu saling melengkapi melalui komunikasi nonverbal. Yang ketiga, untuk menunjukkan kontradiksi cukup jelas. Yang keempat, untuk mengatur atau mengendalikan atau mengisyaratkan keinginan. Yang kelima, untuk mengulangi. Jadi terkadang ketika berproses komunikasi dengan orang lain itu ada penekanan, ada kelengkapan, dan juga ada pengulangan gitu. Terakhir untuk menggantikan. Nah, oleh karenanya secara universal komunikasi nonverbal itu banyak faktor dan banyak unsur di dalamnya gitu ya. Tuh, yang pertama adalah membuat kita lebih komunikatif atau lebih komunikatif. Yang kedua adalah kesamaan perilaku atau behavioral sinkron. Jadi persamaan perilaku ini lekat kaitannya dengan latar belakang suku budaya dan sebagainya di Indonesia yang banyak. Maka ketika ada kesamaan perilaku bahkan antar bangsa ya, misalnya kedipan itu tandanya apa, terus senyum itu diartikan sebagai apa gitu. Seperti itu. Kemudian komunikasi artifaktual atau tidak semua komunikasi nonverbal juga berpusat di perilaku. Itu artinya bahwa komunikasi nonverbal ini bisa juga dengan tulisan atau simbol, maka dia bentuknya adalah kontekstual, sangat konteks. Jadi langsung pada maksud dan tujuan ketika kita berproses komunikasi. Dia juga bisa dapat dipercaya atau believable, lalu kebolehan dipercaya juga believability, dan mungkin penipuan gitu kan. Ada senyum yang palsu, ada ketawa, si ketawa karir gitu-gitulah. Itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi non verbal. Kemudian dikendalikan oleh aturan, jadi banyak banyak aturan dalam komunikasi non verbal itu. Lalu biasa disebut sebagai meta komunikasi gitu. Nah, jenis dari komunikasi nonverbal yang pertama adalah gerak komunikasi tubuh gitu ya. Ini sangat sangat enak ketika kita ketemu langsung ya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan secara langsung. Gitu. Yang pertama adalah gerakan mata. Gitu. Gerakan mata itu banyak ya.
Jadi mata kita terdiri dari otot-otot dan itu bisa dibuat untuk salah satu alat bantu dalam proses komunikasi, gitu. Jadi, ada mengisyaratkan sifat hubungan, kemudian mengkompensasi bertambahnya jarak fisik, fungsi penghindaran kontak mata, bahkan sampai mencari umpan balik atau, jawaban dari proses komunikasi itu, gitu. Bahkan ketika kita membesarkan pupil mata pun itu banyak, apa namanya, banyak artinya ya, itu dari gerakan mata. Gerakan wajah itu afeksi display ya, afect display, terus kemudian ketepatan encoding dan decoding. Lalu yang paling populer itu adalah ekspresi mikro momentari, gitu. Jadi banyak kan kalau kita lihat di berita-berita itu ada yang pakar ekspresi wajah mikro gitu. Di setiap momen pada saat dia ditanyai sesuatu hal yang dia sifatnya gembira dan sedih itu pasti beda. Nah itulah ekspresi mikro momentari. Jadi based on-nya adalah momen, tuh. Lalu unsur yang kedua dari komunikasi nonverbal adalah ruang atau kewilayahan. Ya tadi saya spill di awal tentang budaya dan latar belakang itu di sini. Yang pertama adalah status, konteks, masalah yang dibahas, usia dan jenis kelamin, bahkan evaluasi positif dan negatif. Jadi, ketika kita menjalankan proses komunikasi nonverbal itu sangat bergantung pada ruang dan kewilayahan. Gitu ya. Jadi, sederhananya gini, ketika ada satu murid yang dia disuruh maju gurunya ke depan untuk menulis 1+1 sama dengan berapa, maka di situ berlakulah unsur ini, ruang atau kewilayahan. Dia pasti akan melirik temannya ketika dia tidak bisa menjawab 1+1 sama dengan berapa. Nah, konteksnya kan ada, statusnya sesama pelajar gitu ya, murid gitu. Terus kemudian ada masalah yang dibahas, bahkan usia dan jenis kelamin. Ketika kita melihat ekspresi wajah dia, melihat ke teman bestinya di bangku, sekolah, itu tadi ketika dia maju ke depan untuk, menjawab 1+1 sama dengan berapa, maka ada evaluasi positif dan negatif di dalamnya, gitu. Ada tingkat kepercayaan yang tadi kita sudah singgung di awal. Itulah yang dimaksud dengan ruang dan kewilayahan, gitu. Nah, lalu apa hubungannya sih dengan teman-teman mahasiswa gizi, gitu ya, komunikasi nonverbal ini? Jadi ada yang apa namanya, pada saat teman-teman nanti menjadi ahli gizi di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya, maka teman-teman akan melakukan yang namanya komunikasi ruang atau space communication. Itu adalah jarak intim teman-teman atau jarak pribadi, jarak sosial dan publik itu ada tingkatannya. Ketika teman-teman sedang, memberikan treatment kepada pasien untuk, apa namanya, sesuatu hal semuanya tentang gizi atau makanan yang harus dikonsumsi, baik itu dengan atlet juga gitu. Jadi, banyak ada fase terluar, publik, itu senti ya. Jadi ini sangat-sangat teori, tapi yang harus ditekankan di sini adalah teman-teman itu bisa memberlakukan yang namanya space communication kepada orang lain dalam konteks yang komunikasi interpersonal ketika teman-teman melakukan proses komunikasi nonverbal. Kapan teman-teman harus bersentuhan, kapan teman-teman harus melindungi dari sentuhan orang lain, kapan teman-teman menjaga jarak sosial atau fase dekat, bahkan jarak publik atau fase terluar. Nah, inilah fungsi dari komunikasi non-verbal, gitu. Nah, mmm, kenapa penting space communication atau komunikasi ruang, gitu. Karena teman-teman pada pada fase ini itu, komunikasi dalam prosesnya itu saling bertukar informasi ya, saling bertukar pesan, gitu. Nah, ketika saling bertukar pesan itu ada sisi-sisi kewilayahan atau territoriality yang dia
eee, disiplin oleh teman-teman. Konteksnya adalah komunikator dan komunikan, gitu ya. Itu dari unsur komunikasi. Nah, dalam prosesnya itu teman-teman tuh bisa bisa dalam 3 ranah gitu ya. Yang pertama adalah penodaan atau penggunaan tanpa izin wilayah orang lain, artinya pada saat teman-teman proses komunikasi nonverbal, itu, melakukan sesuatu yang dia disebut sebagai penodaan, gitu. Mudah, apa ya, catcall catcalling ya? Catcalling. Catcalling itu memanggil dengan simbol bahasa yang tidak biasa, itu termasuk penodaan atau mengedipkan mata kepada orang yang tidak dikenal, gitu. Jadi kalian, apa namanya, pada saat bertemu sudah menandai bahwa itu, komunikan kalian, kalian tiba-tiba mengedipkan mata tanpa alasan yang jelas atau bahkan mengacungkan jari tengah ke orang yang diajak bicara, itu dalam konteks komunikasi nonverbal untuk penekanan. Nah, itu penodaan, itu banyak sekali. Jadi teman-teman mungkin sudah mengalami tapi belum tahu, istilah-istilah dalam konteks komunikasi nonverbal. Yang kedua adalah invasi, memasuki wilayah orang lain, jelas, dan mengubah makna dari wilayah itu, gitu ya. Jadi di sini, apa namanya, komunikator sangat berperan untuk melakukan proses komunikasi nonverbal secara invasi. Jadi dia memasuki wilayah orang lain dan komunikasinya itu mengizinkan untuk memasuki, sehingga bisa terjadi perubahan makna dari wilayah itu. Contohnya, ketika simbol hati yang seperti ini gitu kan, berubah menjadi seperti ini, gitu. Nah, itu namanya invasi. Dan tidak jarang ketika dilakukan invasi itu terjadi kontaminasi, gitu. Kalau konteksnya saya up sedikit tentang pemilu, gitu kan. Pada saat pemilu presiden itu kan banyak simbol ya teman-teman ya, banyak logo. Termasuk, tidak boleh kita berlaku untuk aparatur sipil negara atau PNS gitu kan, ketika ingin berfoto itu mengacungkan jari 1, 2, dan 3, karena dianggap itu merepresentasikan paslon 1, 2, dan 3 pada waktu itu, gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk kontaminasi yang tadinya dia tidak bermasalah dalam konteks berfoto ya, gitu. Tapi ketika ketika terjadi kontaminasi, maka itu menjadi beda pula artinya, gitu. Nah, selain space communication, teman-teman juga bisa yang namanya mengadaptasi atau melakukan touch communication atau komunikasi sentuhan, gitu. Banyak di sini. Touch communication itu banyak, itu termasuk komunikasi, mmm, sentuhan. Seperti apa contohnya? Ya kalian mau memegang tangan atau memegang tangan lawan jenis atau sesama jenis itu udah beda maknanya. Jadi ada makna sentuhan dalamnya. Jadi kalian ngobrol tiba-tiba salah satu dari kalian itu memegang tangan, sahabatnya atau mungkin lawan jenisnya gitu. Itu beda, maknanya akan sangat-sangatlah, bias, gitu. Tergantung konteks apa yang sedang dibicarakan. Tapi dia juga konteksnya bisa bercanda, bisa juga menimbulkan afeksi yang positif, juga bisa mengarahkan atau mengendalikan, mungkin dengan menunjuk, mungkin dengan, apa namanya, gestur tangan ketika ketika menjelaskan, bahkan ritual gitu kan. Ritual kan tidak ada yang berdoa dengan mengepalkan tangan seperti ini kan, pasti seperti ini, gitu. Dan juga ada keterkaitan dengan tugas, gitu. Tugas dalam arti peran ya, peran orang kan beda-beda gitu ya. Jadi ketika dia, melakukan komunikasi nonverbal, makna komunikasi sentuhan itu yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya gerak tubuh, wajah, dan sebagainya,
itu akan berbeda maknanya ketika bersentuhan dengan komunik lawan bicara atau komunikan itu tadi, gitu. Nah, yang menarik dari komunikasi nonverbal itu adalah para bahasanya atau para linguistik, tuh. Kuncinya adalah para bahasa ini mengacu pada dimensi vokal, tetapi nonverbal dari pembicaraan, gitu ya. Nah, para linguistik ini menjadi daya untuk persuasi dan kredibilitas seseorang, gitu. Ketika verbal, komunikasi verbal atau dengan kata kalimat itu kan biasanya ada dimensi vokal ya. Ya kan, ada vokalnya naik, turun, yang artinya memerintah, yang artinya mempersuasi atau mengajak, itu, verbal. Tapi kalau nonverbal tadi, itu adalah dari pembicaraannya gitu. Apakah dia, antusias, itu kelihatan tadi dari gestur wajahnya, kontak mata yang dia lakukan, terus kemudian, gerak tubuh yang dia dia lakukan ketika berproses komunikasi, itulah paralinguistik. Dan itu bisa jadi Eee, preferensi dan pemahaman tadi ya, kemudian bisa pula untuk menjadi daya persuasi dan kredibilitas, atau sebagai petunjuk mengalihkan giliran, minta giliran atau menolak giliran, lalu tentang penilaian, penilaian kita terhadap orang lain, atau penilaian tentang giliran berbicara. Tidak ada orang di dunia ini yang ketika berbicara itu mau dipotong secara sepihak gitulah. Gitu. Nah, itu juga juga termasuk pasti gesturnya akan berubah, mimik wajahnya akan berubah. Terus kemudian mungkin nanti nadanya dia akan lebih tinggi dari biasanya karena marah dan sebagainya. Nah, itulah para bahasa. Para bahasa ini, para linguistik ini juga erat kaitan dengan simbol tadi itu teman-teman, gitu. Jadi, dia sangat-sangatlah banyak preferensi dan pemahaman yang harus teman-teman pahami ketika komunikasi nonverbal. Ya ibarat kata ada senyuman asli, ada senyuman palsu, ada ketawa asli, ketawa palsu, termasuk paralinguistik, gitu ya. Oke, mmm, komunikasi nonverbal juga bisa disebut sebagai komunikasi temporal, karena dia bersifatnya kronemik atau pakai waktu banget, gitu. Waktunya juga kultural, ya, dan juga orientasinya waktu tepat dan kira-kira. Maksudnya bagaimana, eee mungkin di Indonesia ketika kita tersenyum kepada orang itu dianggap ramah. Tapi ketika kita berada di negara lain, kita tersenyum, itu berbeda makna juga, gitu. Bahkan dari cara tertawa pun sangat diatur ketika kita lihat, apa namanya, mungkin pemberitaan atau referensi dari kerajaan-kerajaan gitu kan, ada kan ketawa yang ditutup mulutnya untuk wanita, ada pula yang dia harus terbahak-bahak, itu berbeda makna juga, gitu. Nah, jadi komunikasi nonverbal itu, bahkan, eee, gerakan tangan pun beda gitu. Kalau di Jepang ada yang kayak gini teman-teman, itu artinya, "Oh," gitu, "oh begitu," gitu. Nah kalau di kita ada lagi, eee, ungkapan-ungkapan dari bahasa tubuh itu berbeda-beda, intinya di situ yang ingin disampaikan oleh komunikasi temporal. Nah terakhir, karena ini pertemuan kelima dan saya minta maaf selama 4 kali pertemuan kalau nggak salah cuma ngasih tugas saja dan belum belum sempat ketemu tatap muka dengan teman-teman, maka penugasan kali ini adalah tentang voice over. Maksudnya bagaimana? Jadi teman-teman kemarin kan sudah membuat penugasan ya, dan itu ada di Lensa. Nah, tugas kali ini adalah tentang teman-teman membuat yang namanya voice over dan untuk langkah-langkah teknisnya akan dijelaskan melalui platform Lensa Unisa. Itu untuk materi komunikasi nonverbal saya rasa cukup dan teman-teman nanti lanjut untuk penugasan.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu.